asal-usul Kabupaten Bulukumba. Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar penduduk Bulukumba adalah masyarakat yang berasal dari Bugis dan juga Makassar. Namun, hal yang menarik untuk kita simak adalah asal-muasal nama Bulukumba. Bulukumba berasal dari kata Bulukumba dan pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan Bulukumba konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis, yaitu Bulukku dan Mupa dalam bahasa Indonesia yang berarti masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Kecamatan Kajang. Bulukumba terbagi dalam beberapa kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Kajang. Komunitas adat Amatoa Kajang adalah salah satu komunitas tertua yang ada di Sulawesi Selatan yang masih diyakini keberadaannya sampai saat ini. Mereka tinggal dan menetap di salah satu daerah yang disebut Amatoa. Amatoa ini terletak di daerah Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal luas karena konsistensinya dalam menolak modernisasi dan tetap menjaga adat istiadat. Sejarah asal-usul masyarakat adat Amatoa Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung Ri Kajang sebagai Tau Mariolo, manusia pertama di Kajang yang menjadi Amatoa pertama, pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Terdapat banyak versi dari mitologi tersebut, baik yang dikisahkan oleh Amatoa dan pengurus adat, juga tokoh-tokoh masyarakat. Wilayah masyarakat adat Amatoa Kajang berasal dari gundukan tanah yang menyembul di antara air, dikenal sebagai Tombolo. Tanah tersebut kemudian melebar seiring perkembangan waktu dan perkembangan manusia yang menghuninya. Masyarakat adat Amatoa Kajang mempercayai bahwa Amatoa pertama menunggangi Koajang atau Akkoajang, burung Raja Wali di Posi Tanaya, tempat pertama menetap. Kajang memiliki kaitan erat dengan burung Koajang, Akkoajang, dan Assajang. Dikisahkan pula bahwa asal-usul Amatoa berkaitan dengan kisah Datuk Manila, putri kerajaan Luwu yang menikah dengan Galak Puto. Mas kawin sundrang pernikahannya berupa tanah di daerah Galarang Puto, bagian pesisir timur Positana, pusat bumi, bagian Kajang. Mereka mempunyai anak yang disebut Tau Kentarang, orang yang bercahaya ibarat bulan purnama. Dan Tau Kentarang inilah lahir Amatoa. Di antaranya adalah Bohe Tabo, Puto Sapo Ripangi, Puto Paliri Tambolo, Sopak Ritambolo, Puto Sebang, Puto Cacong, dan Puto Nyonya. 2. Kecamatan Herlang. Selanjutnya adalah Kecamatan Herlang. Ke arah selatan Kajang, kita akan menemui kerajaan kuno yang bernama Karaeng Hero dan Langi-Langi. Dari penggabungan dua nama inilah terbentuk Kerajaan Herlang. Terdapat beberapa kerajaan kecil di daerah suku Konjo. Disebut kerajaan kecil karena tidak sebesar kerajaan Goa dan Bone. Keduanya dalam banyak hal masih berada di bawah pengaruh kerajaan Kajang yang jauh lebih besar, dan serta turut dalam pemujaan yang dipimpin oleh Amatoa. Kecamatan Bontotiro. Kecamatan Bontotiro. Bontotiro berasal dari kata bonto yang artinya daratan dan kemudian tiro yang artinya melihat. Berarti Bontotiro adalah tempat di mana kita dapat melihat daerah sekitar. Hal ini dikarenakan Bontotiro memang berada lebih tinggi daripada daerah di sekitarnya. Suku yang mendiami daerah ini adalah suku Kajang. Hal ini dikarenakan Bontotiro merupakan salah satu tempat yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Suku yang mendiami daerah ini adalah suku Konjang. Kecamatan Bontotiro adalah gabungan dua distrik, yaitu distrik Tiro dan distrik Batang Bontotanga. Tiro dikenal dengan salah satu penyiar agama Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Maula Abdul Jawad Hatib Bungsu Dato Tiro. Jauh sebelum agama Islam masuk di Tiro telah ada suatu kerajaan dengan tatanan budaya atau tradisi serta sistem pemerintahan yang mapan. Tau Tiro Ripat Tiroang adalah sebuah makna yang tersurat
dan tersirat dalam pribadi orang Tiro. Mereka dituntut untuk mencari, mengkaji, menafsirkan tentang suatu hal sebelum bertindak. Mereka pun ditanamkan tentang satu tujuan yang harus diraih dengan keuletan dan pantang menyerah. 4. Kecamatan Bonto Bahari. Kecamatan Bonto Bahari. Kecamatan Bonto Bahari berjarak 24 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba. Masyarakat Bonto Bahari dikenal piawai dalam bidang bahari. Tamasyur keahliannya dalam membuat perahu pinisi, menjadikannya menjadi sentral perdagangan dan pembuatan pinisi terbesar di Indonesia. Ibu kota Kecamatan Bonto Bahari terletak di Tanah Bero. Wilayahnya terletak paling selatan yang dikelilingi Laut Flores, termasuk dua pulaunya yaitu Pulau Liukang dan Pulau Sarontang. Di kecamatan ini terdapat sebuah taman hutan raya. Bonto Bahari berarti tanah laut. Tanah wilayah ini konon terlalu cair untuk mendukung pertanian. Di sini terdapat sejumlah tambak yang dimiliki nelayan setempat. Bonto Bahari diingatkan suku Konjonya, yang juga menghuni Kecamatan Kajang, Hero Langi-Langi, dan Bonto Tiro. Pada tahun 1987, penduduk desa membuat hal margendadi bulan Desember tahun itu juga. 13 orang dari Makassar berlayar ke Australia Utara. Perjalanan itu berhasil dan sekarang perahu yang membawa mereka berada di Museum Darwin. Kecamatan Ujung Lu. Kecamatan Ujung Loe. Kerajaan Ujung Loe berdiri di bawah kekuasaan Arung Mangkau pada tahun 1741. Dan atas dukungan kolonial Hindia Belanda pada saat itu, Ujung Loe resmi menjadi sebuah kerajaan dan Petenopo dilantik menjadi raja pertama atau Arung pertama pada kerajaan Ujung Loe. Pada sekitar tahun 1741, musyawarah para pemangku adat yang digegas oleh Petanompo dan Matupuang Peta menyepakati secara bersama-sama untuk dipersatukan dengan mendirikan sebuah daerah kekuasaan yang merupakan bawahan dari kerajaan Mangkaubone yang kemudian diberi nama Ujung Loe. Inilah awal mula akar Ngengri Ujung Loe. Dan atas dukungan kolonial Belanda pada saat itu, Ujung Loe resmi menjadi sebuah kerajaan dan Matupuang Peta Kelo bin Mas Salomo secara resmi dilantik menjadi Arung Raja I di Ujung Loe. Kecamatan Ujung Bulu. Kecamatan Ujung Bulu. Kecamatan Ujung Bulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bulukumba. Di Kecamatan Ujung Bulu terdapat bundaran patung perahu pinisi yang menjadi logo atau ikon wisatawan untuk datang di kecamatan tersebut. Kecamatan Ujung Bulu merupakan ibu kota dari Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Ujung Bulu terdiri dari 9 desa atau kelurahan. 7. Kecamatan Gantarang. Kecamatan Gantarang. Kecamatan Gantarang ini dulunya adalah kecamatan yang digabungkan dengan Kecamatan Kindang dengan nama Kecamatan Gangking. Namun sering berjalannya waktu, kecamatan ini dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Beberapa tahun silam, sebanyak 20 perwakilan desa di Kecamatan Gantarang juga sepakat memperlakukan potongan tangan bagi pelaku pencuri yang tertangkap tangan. Para kepala desa juga sepakat untuk membentuk Forum Peduli Kaptimas Palawa Lipu. Ditunjuk sebagai koordinator kecamatan adalah Kepala Desa Padang, Andi Rukman Jabar. Selain pencuri, pelaku judi dan penikmat minuman keras atau miras juga dikenakan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. 8. Kecamatan Kindang. Penangan Kindang ini berasal dari bahasa Belanda Kaindom, yaitu yang artinya adalah kerajaan. Pemerintahan Kerajaan Kindang merupakan anak dari Kerajaan Goa yang berdiri pada abad ke-17 Masehi. Penamaan Kindang berasal dari bahasa Belanda. Salah satu semboyan dalam peperangan adalah Buri Cilampak Nekindang yang melambangkan ayam jantan putih bercampur bulu hitam 1 lembar sebagai bendera kemenangan. Pemerintahan Kerajaan Kindang merupakan anak Kerajaan Goa yang terbentuk sejak abad ke-17.
di mana masa perjanjian Bungaya. Pada masa perjanjian Bungaya, salah seorang saudara tertua Sombaya Rigoa atau Karaengta menerangi kecewa dan tidak mau menerima hasil perjanjian tersebut, sehingga memilih untuk pergi mencari daerah kekuasaan, dan ditemukanlah Kindang sekaligus sebagai raja pertama yang memerintahkan. Adapun gelar raja-raja Kindang sejak dulu adalah Karaeng Kindang. Sembilan, Kecamatan Rilau Ale. Selanjutnya adalah Kecamatan Rilau Ale. Palampang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Rilau Ale. Terdapat dua versi dalam penamaan Kecamatan Rilau Ale. Versi pertama penamaan Rilau Ale menyebutkan bahwa Palampang berasal dari kata Pak Lampang, bahasa Bugis, yang berarti tempat tujuan berpergian atau tanah tujuan terakhir. Pada zaman dahulu, Palampang menjadi salah satu tempat tujuan para pembuka lahan dari kampung lain. Versi kedua menjelaskan bahwa dahulu di Palampang banyak tumbuh sejenis tanaman yang disebut lempeng. Kemudian lama-kelamaan sebutan lempeng menjadi Palempeng atau Palampang. Para pembuka lahan di Palampang berasal dari kawasan Kindang, juga ada yang berasal dari Maiwa, Enrekang, Sulawesi Selatan. Para pendatang ini kebanyakan kawin dengan penduduk asli Palampang yang masih merupakan keturunan Arung atau Raja Kindang dan Kerajaan Bone. Sepuluh, Kecamatan Bulukumpa. Selanjutnya adalah Kecamatan Bulukumpa. Mitos penamaan Kecamatan Bulukumpa pertama kali muncul pada abad ke-16 ketika terjadi perang saudara antara kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Bone dan juga Kerajaan Goa. Pada masa Bulukumpa masih berbentuk kerajaan, maka yang dijadikan rumah kerajaan pada waktu itu adalah rumah setiap raja yang menjabat. Berbicara mengenai bola kambare atau dalam bahasa Indonesia rumah kembar, alasan mengapa harus rumah kembar? Karena pada waktu itu Kerajaan Bulukumpa dipegang oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa, yang silih berganti memegang tampuk kerajaan. Sementara rumah adat bola kambarae yang biasa kita lihat sekarang adalah rumah kerajaan mulai dari Arung atau Raja Bulukumpa yang ke-11, yaitu Imando Jengi Dengtira, sampai Kerajaan Bulukumpa menjadi sebuah